Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk. Selamat siang Bapak. Maaf mengganggu waktunya sebentar Bapak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait pengambilan keputusan yang sering Bapak ambil dalam menghadapi suatu permasalahan di sekolah. Baiklah Bapak, saya mulai dengan pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, terkait dengan soal yang pertama, bagaimana mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan pembangun moral ya. Iya. Mengidentifikasi yang pertama dari laporan-laporan ya. Jadi temuan-temuan yang dilakukan yang diperoleh oleh guru di lapangan. Lalu kemudian ada kalanya guru itu dapat menyelesaikan masalah itu secara spontan di lapangan. Ada kalanya memang harus dibawa ke tingkat wakil kesiswaan, kemudian ada kalanya juga tingkat ke saya. Jadi secara keseluruhan itu ditemukan di lapangan. Ditemukan di lapangan Pak ya. Baiklah Pak, saya ke pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terutama tidak terlepas daripada konsolidasi ya. Ya. Jadi ketika ada masalah kita tidak langsung mengambil sikap, kita hadirkan dulu beberapa wakil kepala madrasah sehingga menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan. Kurang lagi ketika ada dilema antara semua masalah ini dapat diselesaikan dengan baik, namun mana cara dan langkah yang lebih tepat. Jadi dalam hal ini kita lebih kepada konsolidasi bersama teman-teman yang ada di madrasah. Ya, berarti lebih ke konsolidasi Pak ya. Ya. Baiklah, kita ke pertanyaan ketiga Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menghadapi suatu permasalahan? Ya, langkah yang pertama adalah melakukan pendekatan personal. Apakah pendekatan itu dilakukan pertama oleh pembina OSIM yang kedekatan emosional dengan siswa itu lebih dekat, kemudian ke level berikutnya ke bidang kesiswaan, kemudian melalui saya kepada orang tua. Kadangkala langkah-langkah ini sampai kita hadirkan orang tua bersama kita, sama-sama kita lakukan langkah-langkah preventif, melakukan pencegahan-pencegahan sehingga masalah ini dapat terhindari dengan baik. Berarti yang pertama pendekatan. Kemudian ke wakil, kemudian baru ke Bapak, dan nanti
kepada orang tua, Pak, ya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal apa saja? Yang pertama adalah bagaimana kita rumuskan masalah itu, kita coba sederhanakan, kemudian kita diskusi tidak lepas dengan guru bimpen atau guru konseling, kemudian dari konseling kita hadirkan wakil kesiswaan, kemudian pembina OSIN, lalu setelah itu semua kita rembukan bersama. Jadi keputusan itu nanti tidak terkesan kita ambil sepihak. Jadi keputusan itu bulat atas dasar kebersamaan gitu. Iya, berarti menyederhanakan dulu permasalahan, kemudian ke BK, ke wakil, kemudian dirembukan bersama, Pak, ya. Baiklah Bapak, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya, Bapak? Tantangannya adalah faktor kultur ya, budaya ya. Iya. Ada kalanya ketika keputusan itu harus kita ambil berdasarkan regulasi dan aturan yang sudah kita bangun, tapi di sisi yang lain adalah bagaimana dengan perasaan. Jadi persoalannya adalah persoalan kultur, budaya dengan aturan. Itu yang kadangkala tidak ada titik temu. Yang kadangkala akhirnya harus kita dudukkan bersama, kita mencari solusi yang paling tepat di antara yang tepat. Iya, berarti Masalah kulturnya. antara permasalahan di kultur budaya, Kultur Bapak, ya. budaya betul. Baiklah, pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Di madrasah ini ada SOP, Bu. Semua persoalan itu ada SOP. Namun tidak semua masalah juga mengikuti SOP yang ada, tapi ada juga masalah yang bisa diselesaikan secara spontanitas gitu. Jadi jadwalnya ada, namun ada juga masalah yang selesai dengan sendirinya secara spontanitas. Berarti ada yang sesuai SOP dan Iya, juga betul. ada yang secara spontan selesai, Pak, ya, tergantung permasalahannya, Bapak, ya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak? Ada tentu. Yang pertama karena kita berada di tengah-tengah masyarakat, kemudian siswa itu berasal dari masyarakat, ada komite di sini. Iya. Maka komite adalah orang yang paling dekat yang kita lakukan koordinasi. Kemudian setelah dari komite, maka kita juga ada pimpinan. Kalau di tingkat madrasah ada di kantor Kemenang, lewat melalui seksi pendidikan madrasah. Dengan koordinasi ini, maka keputusan apapun yang diambil itu kita sudah pastikan itu sudah ada filter, sudah ada proteksi, sehingga sikap yang kita ambil itu tidak salah. Berarti ada komite yang juga membantu, kemudian juga ada yang di bagian Kemenang, Ya, Bapak, betul, ya. ya pimpinan. Baiklah Bapak, untuk pertanyaan yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Baik, sebenarnya sejauh kita mampu mengkonsolidasi, merangkul teman-teman, kemudian tidak putus koordinasi, maka semua masalah bisa dapat kita selesaikan dengan baik. Jadi kenapa kadangkala masalah tidak tepat cara penyelesaiannya? Mungkin karena konsolidasi dan koordinasi yang kurang. Maka yang paling penting di sini adalah edukasi bagi kita, memberi pelajaran kepada kita pentingnya konsolidasi dan koordinasi. Saya pikir seperti itu. Yang paling penting konsolidasi atau kerjasama dari semua pihak, Bapak, ya. Betul. Terima kasih Bapak atas waktunya, sudah memberi saya kesempatan untuk bertanya. Kadang lain waktu saya punya permasalahan bisa kadang menghubungi Bapak, Pak, ya. Baik, terima kasih Bu, sama-sama. Insya Allah nanti ke depan apapun proyeksi kita dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Terima kasih. Terima kasih Bapak.
Tumbuhkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.